Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi dengan saya Pendeta Don Wandungo. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 11 sampai tanggal 17 Agustus tahun 2024. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Agustus. Tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Untuk pertanyaan nomor 1, apa yang saudara pahami tentang tema pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan? Menurut Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang kedua, mengapa orang Kristen harus takluk pada pemerintah yang di atas dan dalam batas mana kita harus taat kepadanya? Yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang jahat dan tidak adil? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang tema pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan menurut Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7? Saya harap kita memperhatikan bagian Alkitab yang disebutkan tadi sehingga kita dapat menyimak dengan baik jawaban atas pertanyaan nomor 1 ini. Saudara, pemerintah adalah hamba Allah. Ini menarik untuk kita dalami bersama. Dalam Roma pasal 13, kalimat tersebut muncul dalam ayat yang keempat. Kata pemerintah diterjemahkan dari kata Yunani exousiais, dari kata exousia, artinya kekuasaan atau otoritas. Jadi pemerintah menunjuk pada mereka yang punya kekuasaan atau punya otoritas. Jika Anda berjalan kemana saja, lalu di situ ada orang yang punya otoritas, itu adalah pemerintah. Di situ ada orang yang punya kekuasaan, itu adalah pemerintah. Nah, dalam konteks Roma pasal 13, pemerintah itu menunjuk pada penguasa Romawi. Penguasa yang dimaksud adalah Kaisar Nero yang memerintah dari tahun 54 sampai tahun 68 Masehi. Kitab Roma ditulis oleh Paulus dari kota Korintus pada tahun 57 Masehi. Nah, jadi kitab ini ditulis ketika hubungan antara pemerintah dan jemaat waktu itu tidak buruk. Sebab Kaisar Nero ketika dia pada awal kekuasaannya, dia adalah kaisar yang baik. Mengapa? Kesaksian dari sejarawan Romawi yang bernama Tacitus, istri dari Kaisar Nero yang bernama Claudia Octavia, ternyata adalah seorang aristokrat yang berbudi luhur. Jadi Nero mendapatkan pendamping yang berbudi luhur. Ini membuat dia bertumbuh sebagai pribadi yang baik pada awal pemerintahannya. Belum lagi dia dibantu oleh filsuf yang bernama Seneca ketika masih muda. Dengan kaisar pada waktu itu baik, maka sangat wajar dalam kitab Roma ini Paulus mengatakan pemerintah adalah hamba Allah. Nah, ini menarik saudara sekalian. Kata hamba diterjemahkan dari kata diakonos, dari kata dioko, artinya pembantu atau pelayan. Nah, kata ini diambil dari dunia perbudakan di mana seorang budak mengabdi kepada majikannya. Jadi kalau pemerintah disebut hamba Allah, itu berarti menunjuk pada pengabdian pada satu sisi, di mana pemerintah itu mengabdi kepada kehendak Allah. Dia tunduk pada kemauan Allah. Dia mengikuti kemauan Allah. Pada sisi yang lain, kata hamba Allah mengingatkan kita untuk menaruh hormat pada pemerintah. Jadi siapapun harus menaruh hormat pada pemerintah sebab pemerintah itu adalah hamba Allah. Nah, Paulus membangun pemahaman teologi tentang pemerintah adalah hamba Allah. Itu nyata jelas dalam ayat 1 dari kitab Roma pasal 13. Pemerintah disebut hamba Allah karena pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Itu penjelasan
dari Paulus dalam Roma pasal 13 ayat 1. Yang jadi pertanyaan, dari mana Paulus mendapatkan pemahaman itu? Dari mana Paulus mendapatkan pemahaman itu? Saya mengajak kita untuk melihat Yohanes pasal 19 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-11, di sini tertulis, Yesus menjawab, dalam hal ini Yesus menjawab kepada Pilatus, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Menarik saudara sekalian, kata kuasa di sini diterjemahkan dari kata Yunani exousia. Ya. Kata exousia ini kita temukan dalam Roma pasal 13. Untuk pemerintah, kata pemerintah digunakan kata exousias. Nah, kata exousias ini berakar dari kata exousia yang artinya kuasa atau otoritas. Nah, untuk apa Allah memberikan kuasa kepada pemerintah? Ada dua jawabannya. Pertama, perhatikan ayat 4, untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Dalam hal ini jemaat yang berada di kota Roma, pemerintah itu ada untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, masih di ayat 4, untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah dihadirkan pertama untuk mendatangkan kebaikan, dan yang kedua membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Hal ini mengingatkan saya pada Raja Nebukadnezar, penguasa kerajaan Babel. Raja ini dipakai oleh Allah untuk menghukum bangsa Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel telah berbuat jahat. Mereka meletakkan dewa Baal dan Molok di bait Allah dan menyembahnya. Allah menggunakan pemerintah untuk menghukum mereka yang berbuat jahat. Di sini kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa ternyata di balik kejahatan pemerintah, dalam hal ini Raja Nebukadnezar, penguasa Babel, ada kebaikan Allah di dalamnya. Jadi jelas kuasa pemerintah itu diberikan oleh Allah. Nah, jika demikian, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah? Saya mencatat 3 hal di sini. Pertama, ayat 1. Sikap kita adalah takluk kepada pemerintah. Nah, kata takluk di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, hupotasso. Berakar dari kata hupo dan tasso. Artinya mentaati, mematuhi, menundukkan diri. Itu arti kata hupotasso yang diterjemahkan dalam Alkitab berbahasa Indonesia takluk. Nah, arti harfiahnya sebenarnya adalah mentaati atau menundukkan diri. Yang kedua, kuasa pemerintah itu diberikan oleh Allah. Yang kedua, untuk berbuat baik. Jadi pemerintah diberikan kuasa oleh Allah agar dia berbuat baik. Harap ini menjadi ingatan, menjadi kesadaran dari siapapun yang menjadi pemerintah. Engkau dihadirkan Allah di muka bumi ini menjadi pemerintah untuk berbuat baik. Yang ketiga, sikap kita terhadap pemerintah yang ketiga adalah memiliki rasa takut dan hormat kepada pemerintah. Ya, kita harus punya rasa takut. Artinya kita harus segan pada pemerintah. Kita harus menghormati pemerintah. Jadi 3 hal ini yang menjadi sikap kita terhadap pemerintah. Pertama, takluk atau mentaati. Yang kedua, berbuat baik. Dan yang ketiga, memiliki rasa takut dan hormat kepada pemerintah. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa orang Kristen harus takluk pada pemerintah yang di atas, dan dalam batas mana kita harus taat kepadanya? Ya, pemerintah yang di atas.
siapa yang dimaksud dengan pemerintah yang di atas? Apakah ini menunjuk pada Tuhan ataukah menunjuk pada orang yang berkuasa di atas kita? Saudara, pertanyaan yang kedua ini menarik untuk kita hayati dan dalami bersama. Ini adalah pertanyaan yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita merenungkan satu hal, sejauh mana kita takluk atau taat kepada pemerintah. Pemerintah yang di atas kita, yang berkuasa di atas kita. Mengapa kita takluk? Itu sudah saya jelaskan pada jawaban atas pertanyaan nomor 1. Kita takluk karena keyakinan iman bahwa pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Paulus telah menjelaskan itu dalam Roma pasal 13 ayat 1. Nah, kuasa yang ada pada pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Berasal dari Allah artinya bersumber dari Allah kuasa itu, kuasa yang ada pada pemerintah. Dan yang kedua, Allah yang menetapkan kuasa itu. Berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Itu kuasa yang ada pada pemerintah. Sebagai umat Kristen, kita harus mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Kuasa yang ada pada pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Nah, kuasa yang ada pada pemerintah berasal dari Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipimpinnya dan menghukum mereka yang berbuat jahat. Nah, apakah ketaatan kita kepada pemerintah adalah ketaatan tanpa batas ataukah ketaatan ada batas? Jika kita membaca ayat 4 dari Roma pasal 13, pemerintah dihadirkan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sepanjang mereka berfungsi mendatangkan kebaikan, selama itu juga kita taat. Selain itu, pemerintah juga menghukum mereka yang berbuat jahat. Selama itu berfungsi, selama itu juga kita taat. Pertanyaannya, bagaimana jika pemerintah tidak menjalankan fungsi mereka, mendatangkan kebaikan, dan menghukum mereka yang berbuat jahat? Apakah pada saat itu juga kita tidak mentaati pemerintah? Saudara, dalam sistem kerajaan yang absolut, rakyat tidak bisa melawan pemerintah jika menghendaki mereka tetap hidup. Misalnya pada abad pertama Masehi, Kaisar Nero menganiaya orang Kristen pada tahun 64 Masehi. Pada saat itu, jemaat rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam sistem demokrasi, rakyat lebih bebas bersuara. Ketika pemerintah tidak menjalankan fungsinya, rakyat bisa mengkritik dan bahkan bisa menurunkan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, kita bisa saja bersuara mengingatkan pemerintah agar menjalankan fungsinya, mendatangkan kebaikan, dan menghukum orang yang berbuat jahat. Kalau kita mengikuti berita lewat media cetak maupun media elektronik, kita membaca, kita melihat ternyata di Indonesia ini kasus kejahatan yang selalu terjadi di berbagai lini kehidupan adalah korupsi. Nah, pemerintah berjuang mengatasi korupsi ini. Lembaga KPK dibentuk demi untuk memberantas kejahatan ini. Selama pemerintah menjalankan fungsinya itu, rakyat pasti mendukungnya. Tetapi kalau pemerintah tidak menjalankan fungsi itu, maka rakyat bisa saja tidak mendukung pemerintah. Tetapi semuanya itu didahului dengan koreksi, kritik, dan jika tetap tidak bisa mendengar, dan jika pemerintah tetap tidak mendengar, maka ada prosedur hukum yang akan dilakukan. Pemerintah bisa saja diturunkan oleh rakyat. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang jahat dan tidak adil? Saudara, pertanyaan nomor 3 ini
merupakan pertanyaan yang sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari kitab Roma, kita telah mendapatkan pesan agar takluk atau taat kepada pemerintah. Pertanyaan muncul di sana, sejauh mana kita taat? Apakah kita tetap taat sekalipun diperlakukan buruk dan tidak manusiawi oleh pemerintah? Tentang hal ini ada dua perspektif yang berkembang dewasa ini. Ada yang menekankan kepatuhan mutlak kepada pemerintah dalam segala hal, tetapi ada juga yang sebaliknya. Kepatuhan oke, ketaatan oke, tetapi kepatuhan pada pemerintah ini tidak selalu mutlak. Jika kita percaya pemimpin itu berasal dari Allah, maka kita mau tidak mau harus mentaatinya. Yang jadi soal sekarang, bagaimana jika pemerintah mengeluarkan perintah yang tidak sesuai dengan keyakinan kita? Apakah kita mesti taat? Dari kitab Daniel kita bisa belajar dari pribadi Daniel yang tidak mau mengorbankan keyakinan imannya untuk mentaati perintah dari Raja Darius. Daniel bersikukuh dengan keyakinan imannya. Sekalipun banyak orang yang mentaati perintah Raja Darius untuk menyampaikan permohonannya kepada Raja Darius atau menyembah Raja Darius, Daniel tidak melakukan itu, sebab itu bertentangan dengan keyakinan imannya. Jadi, Daniel mengajarkan kita bahwa segala hal yang bertentangan dengan keyakinan iman kita itu tidak bisa kita taati. Kita tetap berpegang pada keyakinan iman kita, mengeluarkan perintah tidak sesuai dengan keyakinan kita. Dari umat pada zaman Nabi Yeremia menganjurkan agar tidak melawan pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar yang datang menghancurkan bait Allah, menghancurkan kota Yerusalem, dan membawa sebagai tawanan orang Israel. Jadi di zaman itu, di zaman Nabi Yeremia menganjurkan jangan menentang pemerintah. Dalam hal ini Raja Nebukadnezar, ketika Raja Nebukadnezar hendak menyerang kota Yerusalem. Ya, mengapa sampai Yeremia menyampaikan seperti itu? Karena Tuhan yang memerintahkannya. Ini yang dapat kita lihat dari seruan Yeremia kepada Raja Sedekia yang berkuasa kala itu. Raja Sedekia dianjurkan agar tidak melawan pemerintah dari Babel, tidak melawan penguasa Nebukadnezar, karena Tuhan memerintahkan demikian. Dari jemaat mula-mula kita bisa belajar keikhlasan, bagaimana mereka tunduk pada perintah Kaisar Nero ketika mereka dipaksa berkelahi dengan singa. Selanjutnya dalam sejarah jemaat di Jerman pada zaman Hitler, ada pendeta Dietrich Bonhoeffer yang mengancam membunuh Hitler sehingga dirinya ditangkap dan dipenjara. Jadi Dietrich Bonhoeffer tidak mau taat pada pemerintah. Dia bilang lebih baik satu Hitler mati daripada jutaan orang Yahudi mati di tangan Hitler. Pendeta Dietrich Bonhoeffer memilih melawan pemerintah karena di matanya pemerintah bertindak kejam. Di matanya pemerintah membawa keburukan bagi umat kala itu. Saudara, dari pemerintah yang jahat, dalam hal ini Raja Nebukadnezar, ternyata ada kebaikan Allah di dalamnya. Israel dibentuk hatinya di tanah pembuangan Babel. Kesombongan rohani mereka dihancurkan oleh Allah di tanah pembuangan Babel. Dalam konteks Indonesia, mari kita mengingat perkataan Yesus ini. Kalau pemerintah itu jahat, kalau pemerintah itu bertindak tidak adil, mari kita ingat perkataan Yesus ini dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-21. Yesus memberikan pesan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi ada kewajiban kita kepada pemerintah dan ada kewajiban kita kepada Allah. Selanjutnya, perhatikan juga Matius pasal 10 ayat 16. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik berarti kita kritis terhadap pemerintah. Tulus artinya bersih hati, tidak munafik, bicara apa adanya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah apa yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini. Anda dapat mengembangkan jawaban yang telah saya berikan ini, dan mintalah selalu hikmat dari Roh Kudus agar Dia senantiasa menuntun kita dalam memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.